Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Injil Kabar Baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah like, subscribe, komen, dan share video-video saya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada bagian ini berjudul Double Berkat bagi Kristen Sejati. Jadi saudara-saudara, bahwa hanya orang Kristen yang sejati akan beroleh dua jenis berkat. Sebaliknya, mereka yang di luar Kristen, mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, hanya akan mendapatkan satu berkat saja. Nah, karena itu, untuk lebih memperdalam, mari kita ikuti penjelasan slide demi slide daripada firman Tuhan saat ini. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka yang percaya dan berusaha untuk taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, akan memperoleh dua jenis berkat. Berkat jasmaniah di dunia ini dan juga berkat kekal di surga. Yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, yang masih ragu-ragu, yang setengah-setengah, yang tidak mau taat kepada Yesus, Kristen KTP dan sebagainya, mereka hanya akan mendapatkan satu berkat saja, yaitu berkat umum yang ada di dunia ini. Rugi bukan? Jikalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita tidak sungguh-sungguh mau taat, tidak sungguh-sungguh mau setia, tidak sungguh-sungguh mau mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus, maka kita tergolong masuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya akan mendapat satu berkat saja. Ada 4 kata berkat dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, berkat dari kata barak atau berakah. Kalau dalam bahasa Arab, barokah, yang berarti memuji, menyelamati, atau menyapa, dan kadang juga diartikan sebagai kutukan. Ada kata esher yang dapat berarti kebahagiaan. Jadi berkat di sana ada bersifat pujian, menyelamati atau menyapa, dan kadang juga diartikan sebagai kutukan dalam hal negatif. Tetapi juga ada kata eser yang berarti kebahagiaan. Nah, kata eser ini dipakai, yang saya ingat itu di dalam Kitab Mazmur pasal yang pertama. Di sana diterjemahkan berbahagialah. Dan di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani ada 2 kata, yaitu makarios yang berarti kebahagiaan, dan eulogio yang berarti ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang atau keadaan yang baik, dan juga digunakan bagi berkat yang kita ucapkan atas makanan kita. Kata makarios, saudara-saudara, dapat saudara lihat di dalam Matius pasal 5 ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang demikian, berbahagialah, berbahagialah. Dan itu di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang awal-awal di situ Tuhan Yesus menyatakan memakai kata makarios, berbahagialah, kebahagiaan. Bisa juga berarti berkat di situ, blessing. Jadi makna kata barak, berakah, esher, makarios, eulogio adalah pernyataan kehendak yang baik
dan kebahagiaan bagi manusia. Jadi itu adalah kehendak yang baik daripada Allah bagi kebahagiaan manusia. Jadi Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat yang demi kehancuran dan kebinasaan manusia. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, juga Allah yang menyelamatkan. Itulah secara singkat karya Allah yang menyatakan berkat-berkatnya di dalam semuanya itu. Baik dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dalam pertolongan, dan terlebih di dalam penyelamatannya. Makanya Alkitab juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu begitu indah. Rencana Tuhan itu begitu indah. Dan tugas kita adalah mengikuti rencana itu. Dan tugas kita adalah menaati rencana Tuhan bagi keindahan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan kita. Baik hidup di dunia ini, terlebih untuk hidup kekal. Rancangan Allah pada awalnya bagi ciptaannya ialah supaya semuanya, termasuk juga manusia, mengalami kemakmuran, damai, dan pemenuhan. Namun rancangan itu kandas ketika dosa masuk ke dalam dunia. Jadi rancangan Allah terutama bagi manusia ini begitu indah, bagi kedamaian, kemakmuran, dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik jasmani dan rohani, baik yang sementara maupun yang kekal. Namun karena dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, manusia lebih mentaati godaan iblis daripada kehendak Allah sendiri. Maka rancangan itu hancur, rancangan itu rusak, dan Tuhan akan memulihkan melalui Tuhan Yesus. Dan berkat yang besar yang Tuhan nyatakan itu nanti akan dipenuhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Pernyataan berkat adalah keinginan Allah memulihkan perkenanannya atas pendengarnya atau sebuah pernyataan akan kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara membaca seluruh Alkitab, maka kita akan tahu bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan kita dari hukuman dosa, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita, Tuhan yang memelihara kebutuhan jasmaniah dan rohaniah kita, dan yang Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik. Allah menjadi gembala yang menjadi tempat perlindungan dan tempat keamanan bagi umat manusia. Dan puncaknya, rencana Allah adalah bagi keselamatan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah berkat yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka yang mau sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mentaati Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, berkat dibagi dua. Yang pertama itu berkat umum. Disebut umum karena sifatnya bagi semua orang. Baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Baik orang ateis maupun orang beragama. Berkat ini dinyatakan Allah secara umum kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Orang baik, orang jahat juga mendapatkan berkat ini. Dan Alkitab menyatakan itu. Itulah yang disebut general blessing. Di dalam istilah lain mungkin disebut general revelation, wahyu umum, berkat umum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di dunia mendapat berkat ini. Semua manusia yang ada di dunia mendapatkan berkat umum ini karena sifatnya umum untuk semua orang. Dan ini didapatkan oleh semua orang, baik yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya, baik orang jahat maupun orang baik, orang ateis ataupun orang beragama. Firman Tuhan menyatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Kita baca di dalam PowerPoint ini, sudah saya siapkan.
Tuhan Yesus sendiri mengajarkan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Bapa yang di surga, yang kita sembah, yang memperkenalkan diri dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, itu artinya berkat umum. Matahari, hujan, oksigen, semua yang ada di alam semesta ini, itu adalah berkat-berkat umum Tuhan bagi semua ciptaannya, bagi semua makhluknya. Entah mereka orang yang percaya Yesus atau tidak, orang jahat atau orang benar, ateis atau beragama, semuanya mendapatkan berkat umum itu. Karena Tuhan menetapkan berkat umum itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang percaya. Berkat Allah yang umum yang sering kali kita butuhkan juga adalah kekayaan untuk semua orang juga, untuk semua orang. Berarti siapa yang bekerja keras, bekerja cerdas akan menjadi kaya, itu sudah menjadi prinsip umum. Kesehatan, semuanya dapat kesehatan. Kepandaian, yang mau belajar giat mendapat kepandaian. Mereka yang menjaga kesehatannya akan tetap sehat. Mereka yang ceroboh, hidupnya tidak tertib dan tidak teratur, maka mereka akan sakit. Pangkat, ya mereka yang berprestasi akan mendapatkan pangkat yang tinggi. Kesuksesan jasmania, ya kesuksesan bisa berarti kaya, bisa berarti punya pangkat tinggi, bisa berarti mencapai sesuatu sesuai tujuan mereka. Uang untuk semua orang, keturunan, ya semua makhluk hidup diberkati memiliki keturunan dan lain semuanya, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pokoknya semua yang ada di alam semesta ini sifatnya umum. Orang ateis menanam padi juga tumbuh, orang Kristen menanam padi juga tumbuh sesuai waktunya, sama-sama 3 bulan. Baik orang Kristen maupun orang ateis sama-sama panen, karena memang berkat itu dinyatakan Tuhan kepada semua orang, diberikan Tuhan. Orang Kristen bekerja giat, bekerja cerdas juga akan mendapatkan uang yang banyak. Orang ateis juga demikian. Nah, seringkali mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus, menganggap semua hasil itu adalah hasil usahanya. Itu tidak benar. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati alam semesta, menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari, dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua, dan segala sesuatu untuk kehidupan manusia sudah Dia sediakan di sana, sudah Dia rancangkan dan Dia buat sehingga manusia bisa hidup menempati alam semesta karena sesuai rancangan dan ketetapan Tuhan, karena semua berkat umum ini sudah disediakannya. Bumi, air, hasil-hasil tambang dan semuanya adalah berkat-berkat Tuhan. Bahkan yang melekat dalam tubuh kita, otak kita, mata kita, hidung kita, jantung kita, paru-paru kita, semuanya adalah berkat umum Tuhan. Orang Kristen mendapat jantung, orang Kristen mendapat paru-paru, orang Kristen mendapat 2 mata, orang ateis juga mendapat 2 mata, bukan 1. Karena itu berkat umum. Karena berkat umum semuanya dapat, semuanya sama. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya melihat berkat dari sisi yang umum itu saja.
Memang banyak orang meninggalkan Tuhan karena hanya melihat berkat dari sisi yang umum saja. Mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar kenyamanan hidup, mengejar harta benda di dunia ini dapat membuat orang meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa itulah hasil karyanya, itulah hasil pekerjaannya, itulah hasil usahanya sendiri. Bukan berkat yang Tuhan karuniakan. Nah, ini yang salah. Makanya kita disuruh terus untuk mengingat bahwa segala sumber berkat adalah Tuhan. Dan berkat yang umum itu juga berasal daripada Tuhan. Kita hanya bisa mengelolanya. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tanah, air, laut, gunung, bumi, tumbuhan bisa tumbuh, dan lain sebagainya adalah di dalam pemeliharaan. Berkat yang daripada Tuhan, Tuhan pelihara. Sehingga padi menghasilkan buahnya, dan buahnya bisa ditanam dan berkembang biak, itu adalah bagian daripada rancangan dan ketetapan Tuhan. Sehingga setiap makhluk hidup bisa mengulangi menanamnya. Orang-orang yang percaya maupun tidak percaya bisa mengulangi menanamnya bagi kehidupan mereka di dunia. Semuanya itu adalah berkat umum Tuhan. Jadi kalau berkat umum Tuhan semuanya dapat. Singkatnya demikian. Nah, sekarang kita akan memasuk berkat yang khusus, berkat yang istimewa, berkat yang spesial. Yang berkat itu hanya diberikan kepada orang yang percaya, yang Kristen sejati, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang mau taat, yang mau setia, mau meneladani Kristus. Jadi pokoknya mereka yang sungguh-sungguh imannya kepada Tuhan Yesus. Bukan Kristen KTP, tetapi Kristen yang sejati. Kristen yang percaya dan taat. Sebuah pujian menyatakan, percayalah, taat kepadanya. Jadi percaya dan taat itu seperti dua sisi mata uang yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid, anak-anak, pengikut-pengikut daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Dia menuliskan suratnya demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di sini yang dikaruniakan bukan lagi berkat duniawi, berkat jasmaniah di dunia ini, tetapi berkat rohani di dalam surga, bukan di dalam dunia. Apa itu? Berkat rohani ini adalah berkat yang khusus, berkat yang tidak diberikan kepada mereka yang menolak Tuhan Yesus, mereka yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kepada mereka yang mengingkari iman mereka kepada Kristus dan tidak mau menyerahkan keselamatan mereka kepada Kristus. Inilah berkat rohani yang Tuhan limpahkan hanya kepada mereka Kristen sejati yang mau percaya dan taat kepadanya. Di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 adalah nas yang sangat indah bagi kita. Nas yang begitu baik, nas yang memberikan janji dan penghiburan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita gembira. Ini adalah Injil, kabar baik, bahwa mereka yang ada di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh percaya dan mau taat kepada Kristus, mereka telah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka tidak akan dihukum karena dosanya dan mereka tidak akan menderita maut yang kekal. Kita tahu bahwa firman Tuhan di tempat lain, Roma 6 ayat 23, seingat saya,
bahwa upah dosa ialah maut. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah berpindah daripada maut kepada hidup. Kita tidak akan menderita hukuman dosa dan kita tidak akan menderita hukuman maut di neraka yang kekal itu. Artinya kita diselamatkan oleh Kristus karena kita tidak dapat mengusahakan sendiri berkat istimewa ini. Berkat istimewa ini hanya melalui Kristus. Kristus yang mau mati, Kristus yang mau menyerahkan nyawanya, menanggung hukuman dosa, menanggung maut, menggantikan kita. Jikalau Kristus tidak mati menggantikan kita, maka kita sendirilah yang akan mati menanggung segala dosa-dosa kita. Inilah berkat rohani di dalam surga. Melalui penyaliban Kristus, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya yang menanggung hukuman dosa manusia, Dia menganugerahkan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal di dalam Dia. Nah, di sini manusia tidak bisa menyombongkan. Ini usahaku. Ini kalau aku tidak melakukan, aku tidak bisa. Keselamatan adalah hasil usahaku berbuat baik. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya adalah anugerah Allah. Berkat-berkat umum tadi yang di depan, itu adalah berkat Allah yang sudah Allah limpahkan melalui penciptaannya untuk semua umat manusia yang percaya kepada Dia atau yang tidak. Terlebih lagi berkat khusus ini juga adalah anugerahnya melalui karya penyelamatannya di kayu salib. Bagi mereka yang mau mempercayakan diri kepada Kristus, bagi mereka yang mau sungguh-sungguh taat kepada Dia, maka mereka akan dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut atau kematian kekal di neraka. Sebaliknya mereka akan menikmati keselamatan, kebahagiaan, kelimpahan, sukacita yang kekal di surganya bersama dengan Tuhan Yesus sendiri di sana. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada berkat umum dan berkat khusus. Arah, tujuan, fokus, dan keutamaan hidup kita hanya pada Tuhan Yesus dan surganya, bukan pada dunia ini dan isinya. Tuhan Yesus pernah berkata, pernah menyampaikan firman di dalam kitab Injil, apalah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini jikalau dia kehilangan nyawanya, jikalau dia tidak masuk surga, jikalau dia tidak selamat. Berarti yang jauh lebih penting adalah keselamatan. Dunia, seberapa hebatnya kita di dunia, seberapa kayanya kita di dunia, seberapa terkenalnya kita di dunia, suatu saat kita akan tinggalkan. Dan itu semua tidak akan bisa membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Namun karena Kristus mengasihi, Kristus mencintai kita, Kristus rela mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Kristus menganugerahkan pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal bagi yang percaya dan taat kepada Dia. Itulah berkat yang khusus, itulah berkat istimewa bagi kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bukan saja cukup untuk mendapatkan berkat-berkat di dunia saja, berkat-berkat umum. Kita harus berlebih lagi, lebih lagi. Kita harus mencari, kita harus percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan berkat yang istimewa itu, yaitu keselamatan kekal, kehidupan kekal, kebahagiaan kekal, sukacita abadi di dalam Dia, di dalam surganya yang mulia itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang non-Kristen hanya beroleh satu berkat, yaitu berkat-berkat di dunia ini saja, berkat-berkat umum. Namun sebaliknya orang Kristen yang sejati, yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus beroleh dua berkat. Yang jasmaniah di dunia ini Tuhan akan cukupi, Tuhan akan pelihara, karena itu berkat umumnya pasti. Dan
berkat kekal di surganya, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.